Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek akhir sistem basis data. Ya, izinkan kami memperkenalkan kita. Saya Muhammad Rizky Bintang Samhadi. Saya Nadia Putri Gusnarni. Saya Nabila Alia Putri. Subur. Baik, langsung aja kita ke proyek skenario. Jadi proyek skenario yang adalah sebuah perusahaan konsultan basis data yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan sistem untuk platform komunikasi. Anda telah memenangkan kontrak untuk mengembangkan model data untuk aplikasi pesan instan yang dirancang untuk menangani komunikasi pengguna, chat, dan status. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membuat sistem basis data untuk aplikasi yang mirip dengan WhatsApp, yang memungkinkan pengguna berpesan, membuat grup, berbagi media, serta melakukan panggilan suara video dan mengelola kontak mereka. Nah, basis data harus menangani aspek seperti akun pengguna, pesan dan chat, grup chat, berbagi media, panggilan suara dan video, status, manajemen kontak, keamanan dan enkripsi, serta backup dan restore. Pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan dari proyek akhir ini adalah dokumen ini menjelaskan desain sistem basis data untuk aplikasi WhatsApp. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, melakukan pesan melalui pesan teks, suara, dan video, serta membuat grup chat dan berbagi media, melakukan panggilan, dan membagi status. Sistem ini dirancang untuk menangani pemeliharaan pengguna dengan kebutuhan komunikasi rentan yang cepat dan aman. Selanjutnya ada deskripsi entitas. Yang pertama itu ada user. Atribut dari user adalah user ID sebagai primary key, phone number sebagai key, username, profile picture, video status, passing, account created, date, privacy setting, two-factor authentic, dan juga deskripsinya. Entitas ini mewakili pengguna aplikasi WhatsApp. Setiap pengguna memiliki ID dan digunakan sebagai referensi sistem. Nomor telepon berfungsi sebagai identifier utama yang mendaftar. Pengguna dapat mengatur foto profil, video status, dan privasi mereka. Passing digunakan untuk mencatat waktu terakhir pengguna aktif di aplikasi. Selanjutnya ada kontak. Atribut dari kontak adalah kontak ID sebagai primary, user ID sebagai foreign key, kontak user ID sebagai foreign key, kontak name, is block, dan add date. Deskripsinya dari kontak ini adalah entitas ini menyimpan hubungan antara pengguna dengan kontak mereka. Seorang pengguna dapat memiliki banyak kontak dan sistem melacak apakah kontak tersebut diblokir atau tidak. Kontak name digunakan untuk nama khusus yang diberikan pengguna untuk kontak tersebut. Selanjutnya itu ada deskripsi entitas dari chat. Ada atributnya itu ada chat ID primary key, lalu ada chat type menggunakan individual atau group, lalu ada create data, lalu ada last message date, ada is achieved, is mute. Nah, dari deskripsinya itu entitas ini mewakili ruang percakapan antara dua pengguna, individual chat atau lebih, yaitu grup chat. Dan chat ini mencatat metadata seperti kapan dibuat pesan terakhir dan status arsip atau mute. Lalu selanjutnya itu ada message dengan atribut message ID sebagai primary key, lalu ada chat ID sebagai foreign key, lalu ada sender ID sebagai foreign key juga, lalu ada message content, message type yang jenisnya itu ada text, voice, dan media, lalu ada timestamp, ada delivery status yaitu send, delivered, sama read. Habis itu ada is forward, ada reply to message ID menggunakan foreign key, dan ada is delete dan is start.
entitas ini nih menyimpan semua pesan yang dikirim dalam sistem. Dengan setiap pesan itu terkait dengan chat tertentu dan pengirim tertentu. Lalu status pengirimannya itu dilacak untuk memberikan indikator centang kepada pengguna. Pesannya itu dapat berupa teks, suara, atau referensi ke media. Dan sistem ini juga melacak apakah pesan di forward, dibalas, atau ditandai sebagai favorit. Lalu ada entitas group dengan atribut group ID sebagai primary key, ada chat ID sebagai foreign key, ada group name, ada group description, ada group picture, ada create data, ada creator user ID dengan foreign key, lalu ada max member, lalu ada message permission, itu all atau admin only. Jadi entitas ini mewakili grup chat dengan atribut khusus seperti nama, deskripsi, dan foto grup. Kreator adalah pengguna yang membuat grup dan otomatis menjadi admin pertama. Lalu message permission ini untuk mengatur siapa yang bisa mengirim pesan di grup. Lalu ada group member. Di sini nih memiliki atribut member ID, primary key, group ID menggunakan foreign key, user ID menggunakan foreign key. Suara gue kedengeran nggak sih? Tabrakan nggak sama gue? Kecilin Bun suaranya Bun. Nggak tabrak. Lalu ada entitas group member dengan atributnya itu ada member ID yaitu menggunakan primary key, lalu ada group ID menggunakan foreign key, ada user ID menggunakan foreign key, lalu ada isadmin, ada join that, ada add by user ID menggunakan foreign key. Entitas ini mencatat keanggotaan pengguna dalam grup dan setiap anggota memiliki status admin atau bukan, dan sistem ini melacak kapan mereka bergabung dan siapa yang menambahkan mereka ke grup. Lalu ada media dengan atribut media ID menggunakan primary key, ada message ID menggunakan foreign key, ada media type yaitu foto, video, dokumen, dan audio, ada file URL, file size, thumbnail URL, ada duration untuk video atau audio, lalu ada upload date dan is download. Jadi entitas ini menyimpan metadata untuk semua media yang dibagikan melalui pesan, dan file yang sebenarnya itu disimpan di server media terpisah. Dan entitas ini menyimpan URL referensi, thumbnail yang dibuat untuk preview cepat, dan durasi dicatat untuk konten video atau audio. Oke, yang selanjutnya itu ada call. Ya, jadi atributnya itu ada call ID sebagai primary key, terus ada caller user ID itu sebagai foreign key, dan call type itu voice note, voice, video, group, terus ada start time, terus ada end time, ada duration call, dan status itu answered, miss, reject, cancel. Ya, jadi deskripsinya, entitas ini mencatat semua panggilan yang dilakukan dalam sistem. Sistem melacak siapa saja yang memulai panggilan, jenis panggilan, durasi, dan status akhir panggilan. Jadi di sini ada call participant, itu atributnya ada participant ID sebagai primary key, call ID sebagai foreign key, user ID sebagai foreign key, terus ada join time, leave time, connection quality. Itu deskripsinya untuk panggilan grup. Entitas ini melacak setiap peserta yang bergabung dalam panggilan. Sistem ini mencatat kapan mereka bergabung, keluar, dan kualitas koneksi mereka selama panggilan. Terus ada status. Ini atributnya ada status ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, dan status type itu ada teks, foto, dan video. Terus ada konten, media URL, posted date, expire date, privacy setting. Terus deskripsinya itu adalah entitas ini menyimpan status atau stories yang dibagikan pengguna. Status otomatis kadaluarsa setelah 24 jam. Sistem melacak siapa saja yang memposting status, konten, dan pengaturan privasi untuk menentukan siapa yang dapat melihat. Terus di sini ada status view. Itu atributnya ada view ID sebagai primary key, status ID sebagai foreign key, viewer user ID sebagai foreign key, terus ada view date.
Deskripsinya itu entitas ini mencatat siapa saja yang melihat status pengguna. Informasi ini membantu pemilik status untuk mengetahui audiens mereka dan digunakan untuk menampilkan daftar viewers. Terus ada backup, itu atributnya sebagai ada backup ID sebagai primary key, terus ada user ID sebagai foreign key, terus ada backup date, backup size, cloud provider, terus backup status, dan yang terakhir itu ada include media dan last restore date. Deskripsinya itu adalah entitas ini mengelola backup chat history pengguna ke cloud storage. Sistem melacak kapan backup terakhir dilakukan, ukuran backup, dan apakah media disertakan dalam backup. Oke, selanjutnya ada notification, yang dimana atributnya ada notification ID sebagai primary key, ada user ID sebagai foreign key, ada notification type, message, call, group, activity, so ada relate ID, message ID, call ID, and group ID. Terus ada notification time, ada is read, is delivered. Yang dimana entitas ini itu mengelola notifikasi push yang dikirim ke pengguna setiap notifikasi terkait dengan aktivitas tertentu, seperti pesan baru, panggilan masuk, atau aktivitas grup. Selanjutnya ada block contact. Atributnya ada block ID sebagai primary key, ada blocker user ID sebagai foreign key, ada block user ID sebagai foreign key, ada block date, dan block reason. Entitas ini mencatat pengguna yang diblokir oleh pengguna lain. Kontak yang diblokir tidak dapat mengirim pesan atau melihat informasi pengguna yang memblokir mereka. Selanjutnya, step by step dari ERD. Yang pertama, pada tahap ini kami mengidentifikasi entitas yang paling fundamental, yaitu user dan juga kontak. Yang dimana user menyimpan informasi dasar pengguna seperti user ID sebagai primary key, ada phone number sebagai identifier unique, ada username, profile, picture, bio, status. Ada last seen untuk tracking activity, terus ada privacy setting untuk control privacy. Kontak ini menghubungkan user dengan user lainnya, membentuk relasi many-to-many yang mencatat siapa aja yang menambahkan siapa sebagai kontak. Ada nama khusus yang diberikan untuk kontak, ada status blokir, dan tanggal penambahan. Untuk relasinya, itu ada user ke kontak. Itu satu pengguna dapat memiliki banyak kontak. Jadi, 1 banding M dari sisi user, dan ada kontak dan user, itu setiap kontak mereferensikan pengguna lain. Itu M banding 1 ke user lain. Struktur ini itu memungkinkan sistem untuk mengelola buku kontak setiap pengguna dengan fleksibel. Selanjutnya, pada step 2, itu menambahkan chat dan message. Bisa dilihat, setelah fondasi user dan kontak terbentuk, kami menambahkan kemampuan messaging dengan entitas chat dan juga message. Chat ini berfungsi sebagai container untuk percakapan, chat ID sebagai primary key, chat type membedakan individual dan group chat, ada metadata seperti tanggal pembuatan dan pesan terakhir, ada status archive dan mute. Message menyimpan konten komunikasi itu seperti message ID sebagai primary key, ada referensi ke chat dan sender user, ada message content untuk teks pesan, ada message type untuk membedakan teks, suara, atau media, ada timestamp dan delivery status untuk tracking, ada fitur forward, reply, delete, dan start. Untuk relasinya, itu chat ke message, itu satu chat dapat memiliki banyak message. Jadi one to many. Ada user ke message, itu satu user dapat mengirim banyak message. Sama seperti tadi, one to many, dan untuk message ke message, itu message dapat reply ke message lain. Yang namanya adalah self-referencing. Struktur ini memungkinkan tracking lengkap percakapan dengan metadata yang kaya. Pada step 3 itu ada implementasi group chat. Untuk mendukung komunikasi grup, jadi kami menambahkan entitas grup dan grup. Member group extends concept chat. Untuk grup itu ada group ID sebagai primary key, referensi ke chat ID untuk linking dengan message, ada informasi grup, nama, deskripsi, dan juga foto. Terus ada creator user ID untuk tracking pembuat,
ada permission settings untuk kontrol pesan. Nah, grup member mencatat keanggotaan itu member ID sebagai primary key, referensi ke grup, dan user is admin flag untuk privilege, ada join date and add by untuk audit trail, dan untuk relasinya itu ada grup dan chat. Itu satu grup memiliki satu chat, jadi dia one to one. Nah, untuk grup ke grup itu member, satu grup memiliki banyak member. Jadi satu grup ini bisa punya banyak member. Jadi relasinya itu one to many. Dan ada user ke grup. Nah, satu user dapat menjadi member di banyak grup. Untuk relasinya one to many. Desain ini memisahkan logika grup dari chat umum sambil mempertahankan konsistensi message storage. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini di step 4 itu ada berbagi media. Jadi untuk mendukung berbagi file, kami menambahkan entitas media. Di sini entitas media memiliki atribut media ID sebagai primary key, lalu ada media type, lalu ada metadata, dan juga ada status download untuk optimization. Media ini memiliki relasi message ke media, itu satu message dapat memiliki satu media attachment, yaitu one to one. Lalu selanjutnya di step 5 kami menambahkan sistem panggilan. Jadi di sini kami menambahkan entitas call participant dan call. Di entitas call itu ada atribut call ID sebagai primary key, lalu ada caller user ID untuk initiator, lalu ada call type, lalu ada waktu seperti start, end, dan duration, lalu ada call status yaitu seperti answered, missed, or reject. Lalu di entitas call participant itu ada atribut participant ID sebagai primary key, ada join dan leave, dan connection quality. Di sini relasi-relasinya adalah user ke entitas call, yaitu user dapat memulai banyak call, yang berarti memiliki relasi one to many. Call ke call participant, call dapat memiliki banyak multiple participant, yaitu one to many. Lalu user ke call participant, user dapat participate di banyak call, yakni jadi memiliki relasi one to many. Lalu di step 6 itu ada kami menambahkan entitas stories status. Jadi entitas status ini memiliki entity status ID sebagai primary key, user ID untuk pemilik statusnya, status type, dan post date dan expiry date. Lalu ada privacy setting untuk kontrol audiensnya. Lalu di sini ada entitas status view juga untuk tracking viewers yang berisi atribut view ID sebagai primary key dan view date sebagai timestampnya. Di sini user ke status itu memiliki relasi one to many, yaitu user dapat post multiple status, dan status ke status view itu memiliki relasi one to many. Status dapat dilihat oleh banyak users. Lalu di sini user ke status view itu memiliki relasi one to many juga, yakni user dapat view banyak status. Lalu selanjutnya di step 7 kami menambahkan entity-entity seperti backup, notification, dan block. Di sini di entitas backup terdapat atribut backup ID sebagai primary key-nya, lalu user ID sebagai owner, backup metadata, dan status tracking. Lalu juga ada include media dan last restore date. Selanjutnya di sini ada entitas notification yang berisi atribut seperti notification ID sebagai primary key-nya, user IDs untuk recipientnya, dan notification type dan related ID untuk konteksnya. Dan juga di sini ada timestamp dan status flags. Lalu di sini kami juga menambahkan entitas block contact untuk memblocking yang berisi atribut block ID sebagai primary key,
blocker dan block user sebagai orang yang ngeblok dan orang yang diblok. Lalu di sini juga ada block date untuk tanggal pemblokirannya. Di sini masing-masing entitas memiliki relasi ke user. User ke backup itu memiliki relasi one to many, yaitu user dapat memiliki banyak backup. User ke notification juga memiliki notifikasi one to many. User dapat menerima banyak notification, dan user ke block contact juga memiliki relasi one to many, yaitu user dapat memblokir banyak users. Oke, selanjutnya, jadi desain basis data WhatsApp ini menyediakan fondasi yang solid untuk membangun platform komunikasi berskala global. Dengan arsitektur yang scalable, secure, dan reliable, sistem ini dapat mendukung miliaran pengguna dengan berbagai kebutuhan komunikasi. Implementasi dari sistem ini memerlukan tim yang experience, infrastruktur yang robust, dan komitmen untuk continuous improvement. Namun, dengan planning yang matang dan execution yang baik, di sistem ini dapat menjadi platform komunikasi yang trusted dan widely used. Nah, dokumentasi ini berfungsi sebagai blueprint untuk development team dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi dan batasan teknis yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.